Saya nggak pernah cerita ini ke siapapun. Bukan karena takut dibilang gila, tapi karena saya tahu mereka masih memperhatikan. Saya cuma mau kalian tahu, di sana nggak ada yang benar-benar sendirian. Waktu itu tahun 2019, saya pindah ke sebuah desa kecil di pinggiran Wonogiri untuk proyek pemetaan. Udaranya segar, orang-orangnya ramah, selalu tersenyum kalau berpapasan di jalan setapak. Rutinitas saya sederhana, bangun pagi, minum kopi di teras, lalu mulai mendata koordinat batas desa sampai sore. Semuanya terasa sangat normal, sangat Indonesia. Tapi masuk minggu kedua, ada yang berubah. Bukan suasananya, tapi ritmenya. Setiap jam 4 sore, suasana Esa mendadak sunyi. Bukan sunyi sepi, tapi sunyi yang dipaksakan. Saya sering melihat Pak RT berdiri di pojok jalan, diam, hanya menatap ke arah rumah kontrakan saya, tanpa berkedip. Awalnya saya pikir dia sedang melamun. Tapi besoknya, dia ada di sana lagi. Dan besoknya lagi, ada 3 orang lain bersamanya. Mereka berdiri di batas pagar kayu. Tidak bicara. Tangan mereka tergantung lemas di samping badan. Saat saya menyapa, mereka hanya tersenyum lebar. Senyum yang sama, di waktu yang sama. Setiap hari, saya mulai merasa jadwal saya sudah mereka hafal. Bahkan sebelum saya keluar pintu, saya bisa mendengar langkah kaki di luar yang tiba-tiba berhenti. Tepat saat tangan saya memegang gagang pintu, nafas saya terasa berat. Setiap kali ingin melangkah keluar. Malam terakhir saya di sana, saya mencoba pergi jam 2 pagi secara diam-diam. Saya hanya membawa tas ransel. Tapi saat saya sampai di tugu batas desa, di bawah lampu jalan yang remang-remang, seluruh warga desa sudah ada di sana. Mereka tidak menghalangi jalan. Mereka hanya berdiri berjejer, rapi, menghadap ke arah saya. Ada puluhan orang. Semuanya diam. Di tangan mereka ada buku catatan kecil, mirip seperti punya saya. Saya sadar sekarang, mereka bukan menunggu hantu. Mereka sedang mendata saya. Menunggu saya melakukan satu kesalahan kecil, agar mereka punya alasan untuk tidak membiarkan saya melewati batas itu. Sampai sekarang, setiap saya melihat orang asing tersenyum di jalan, saya merasa mereka sedang menghitung detak jantung saya. Saya tidak pernah benar-benar keluar dari sana.